Saya hanya curiga bahwa kasus ini akan selesai dengan damai atau Syahrul Yassin Limpo akan divonis dikit sekali hukumannya. Selamat malam semuanya. Hari ini hari buruh atau May Day, dan seperti tahun-tahun sebelumnya, buruh selalu melakukan aksi demonstrasi atau turun ke jalan dengan beberapa tuntutan, dan hari ini juga mereka melakukan hal yang sama. Tapi bedanya tahun ini tuh menjadi seperti miris sekali gitu, karena ya bagaimanapun buruh ini kan adalah sekelompok orang yang kehidupannya itu terbatas dan tidak bermewah-mewahan. Kalau pengurusnya mungkin bermewah-mewahan gitu, tapi buruh yang asli itu ya hidupnya serba terbatas. Dan ketika hari buruh gitu ya, di saat yang sama hari ini kalau kita baca di media-media mainstream itu dibombardir dengan pemberitaan-pemberitaan yang sangat miris sekali, yaitu kasus korupsi mantan Menteri Syahrul Yassin Limpo yang seperti bermandikan uang bermewah-mewahan gitu dengan pengakuan saksi di pengadilan gitu. Jadi ini menjadi sangat miris sekali, karena di hari buruh, di hari banyak orang-orang yang hidup serba terbatas, dan kemudian ada seorang menteri yang melakukan kasus korupsi yang dalam pengakuan saksi itu seperti mandi uang, bermewah-mewahan. Jadi seperti misalkan anggaran sunatan itu kemudian dibebankan sama Kementerian Pertanian gitu ya. Sampai ulang tahun anak dan cucu, kemudian anggaran bulanan untuk istri gitu ya, juga dibebankan kepada Kementerian Pertanian. Ini Kementerian Pertanian atau Kementerian Keluarga Syahrul Yassin Limpo gitu. Jadi miris sekali. Awalnya ketika saya baca gitu ya, banyak berita-berita terkait pengakuan dari saksi terkait kasus korupsi atau pemerasan yang dilakukan Menteri Syahrul Yassin Limpo. Ini saya merasa miris gitu, karena di hari yang sama buruh sedang melakukan tuntutan atau turun ke jalan. Dan ini seperti langit dan bumi kehidupannya gitu ya. Dan ya sangat lucu sekali cerita di negeri ini gitu ya, ketika ada menteri yang bisa bermewah-mewahan sementara para buruh hidup serba terbatas dan harus selalu memberikan banyak sekali tuntutan di setiap tahunnya. Tapi semakin saya baca berita-berita soal Menteri Syahrul Yassin Limpo gitu ya, saya jadi ragu bahwa kasus ini akan benar-benar diselesaikan secara benar lewat jalur yang benar gitu ya. Atau bahkan saya curiga kayaknya ini Syahrul Yassin Limpo tidak benar-benar ingin dijerat gitu, karena semakin saya baca gitu ya, nggak cuma soal sunatan atau ulang tahun bulanan, biaya bulanan untuk istri yang sekitar 25 juta sampai 50 juta rupiah setiap bulan, mungkin juga ada katanya biaya skincare gitu ya, biaya skincare untuk anak, dan kemudian uang makan untuk makan online katanya, untuk GoFood dan sebagainya, itu sekitar 3 juta rupiah per hari di keperluan rumah dinas. Jadi nggak setiap hari, tapi hampir setiap hari itu ada. Lalu yang paling viral dibicarakan di banyak media mainstream yaitu soal pembayaran kepada biduan katanya, yang sekitar 50 juta sampai 100 juta rupiah. Jadi kalau ada acara menteri gitu ya, menteri ini ngundang biduan untuk kemudian ya diberikan uang sekitar 50 juta atau 100 juta sekali tampil. Sebenarnya biduannya ini nggak salah gitu ya, artisnya ini nggak salah, karena dia cuma kerja sebagai profesional, dia bekerja kemudian dibayar. Tapi yang muncul di banyak pemberitaan di media seolah-olah artisnya ini, si biduannya ini jadi seperti terlibat kasus korupsi, padahal enggak, dia cuma menghibur saja gitu. Dan ini juga katanya biayanya dibebankan kepada Kementerian Pertanian. Jadi setelah itu gitu ya, yang membuat saya jadi kayak ini kayaknya nggak logis gitu ya, karena muncul juga pengakuan bahwa bahkan untuk biaya kado kondangan, jadi Menteri Syahrul Yassin Limpo dengan istrinya ini mau kondangan di acara pernikahan, itu kadonya katanya dari biaya atau anggaran Kementerian Pertanian, sampai cicilan Alphard sekitar 42 juta setiap bulan, dan bahkan kacamata untuk suami istri Syahrul Yassin Limpo dengan istrinya itu juga dibebankan kepada Kementerian Pertanian. Dan dari sini, dari kacamata, dari kado kondangan ini
Ini yang membuat saya curiga bahwa kasus ini tidak akan benar-benar diselesaikan, karena menjadi sangat tidak logis sekali gitu. Karena bagaimanapun Syahrul Yassin Limpo ini kan adalah orang kaya yang kemudian dia menjadi menteri. Kekayaannya yang resmi atau yang didaftarkan gitu ya, itu kan lebih dari 20 miliar rupiah. Jadi untuk orang yang punya kekayaan lebih dari 20 miliar rupiah, masa iya untuk biaya kado kondangan itu kemudian masih direimburse atau dimintakan ke Kementerian Pertanian? Itu gak masuk akal gitu ya. Itu sama seperti saya misalkan naik bus kemudian diundang oleh seseorang gitu ya, yang saya mampu untuk bayar itu, terus kemudian saya minta ganti, gak mungkin rasanya gitu ya. Itu gak masuk akal untuk orang yang sekaya Syahrul Yassin Limpo. Dan secara latar belakang keluarga, Syahrul Yassin Limpo ini memang bukan orang miskin gitu ya. Bapak ibunya itu memang pejabat dan dia menjadi anak pejabat memang sejak lahir gitu. Bapak ibunya itu ya dua-duanya pejabat. Bapaknya pernah jadi bupati, kemudian ibunya pernah jadi anggota DPR RI gitu. Jadi ya dia anak pejabat yang kemudian aneh rasanya kalau sampai untuk urusan keperluan-keperluan rumah tangga seperti kacamata, biaya sunatan, ulang tahun dibebankan ke Kementerian Pertanian. Ini nggak logis gitu. Dan apalagi secara latar belakang pengalaman Syahrul Yassin Limpo itu juga dia bukan orang baru gitu. Dia sudah lama menjadi pejabat. Dia menjadi menteri, sebelumnya dia gubernur, mantan wakil gubernur, dan juga sebelumnya pernah menjadi bupati Goa gitu. Jadi aneh kalau kebutuhan sehari-hari kemudian dia bebankan kepada Kementerian Pertanian. Itu bukan tipikal, bukan gaya orang kaya atau orang yang sudah lama berpengalaman sebagai pejabat. Berbeda misalkan Syahrul Yassin Limpo ini orang miskin gitu ya. Misalkan kekayaannya cuma rumah subsidi yang sekitar 100 juta, terus mobilnya Honda Brio atau Agya atau mobil LCGC gitu ya. Terus tiba-tiba dia jadi menteri. Wajar kalau kemudian dia membebankan banyak sekali pembiayaan rumah tangganya kepada Kementerian Pertanian. Wajar kalau kekayaannya hanya rumah subsidi dan Honda Brio atau mobil-mobil LCGC. Tapi kan Syahrul Yassin Limpo bukan orang yang seperti itu. Kekayaannya lebih dari 20 miliar. Uang kas setara kasnya lebih dari 6 miliar rupiah. Masa iya untuk kado, kacamata, sunatan, ulang tahun anak dan cucu dibebankan kepada Kementerian Pertanian? Ini bagi saya sangat-sangat tidak masuk akal gitu. Karena kalau ini benar-benar terjadi gitu ya, maka ini pasti bukan yang pertama kali, bukan hanya setahun 2 tahun. Ini pasti sudah terjadi sejak awal dia menjadi menteri, atau bahkan sejak dia jadi gubernur, wakil gubernur, atau bahkan bupati. Mungkin semua keluarganya, pembiayaan kebutuhan keluarganya sudah dibebankan kepada pemerintahan gitu. Kalau ini memang yang terjadi, karena tipikal gitu ya. Gak mungkin orang kemudian tiba-tiba berubah dan gaya hidupnya jadi seperti ini. Gak mungkin gitu, gak masuk akal dan gak logis bagi saya. Ya saya nggak tahu mana yang benar. Apakah memang Syahrul Yassin Limpo adalah seorang pribadi yang kemudian suka memanfaatkan jabatan posisinya untuk kepentingan keluarganya sendiri gitu ya. Jadi semua beban keluarganya dibebankan kepada kementerian, dibebankan kepada anggaran pemerintah daerah. Misalkan dulu ketika dia jadi gubernur atau jadi bupati gitu. Itu berarti sudah terjadi sejak lama. Atau ini hanya soal bukti-bukti yang dikumpulkan oleh KPK terlalu remah atau receh sekali gitu. Karena ya untuk sebuah kasus dengan dugaan pemerasan dan suap yang mencapai 44 miliar rupiah atau 44 miliar lebih gitu ya, semestinya pembuktian atau bukti-bukti data-data yang disampaikan di pengadilan itu jauh-jauh lebih konkret dibandingkan soal bukti-bukti receh atau keperluan keluarga seperti ini. Ini kan keperluan keluarga nih. Mulai dari skincare, sunatan, ulang tahun, cicilan Alphard 42 juta. Ini gak masuk akal gitu. Apalagi Syahrul Yassin Limpo kan punya banyak mobil. Alphard dia juga punya, meskipun tahun lama, Mercy dan kemudian yang lain-lain. Dia punya banyak sekali mobil. Sehingga aneh rasanya kalau kemudian dia membebankan biaya cicilannya kepada Kementerian Pertanian. Dia kayak nggak punya banget gitu. Padahal kekayaannya 20 miliar lebih. Sehingga dengan begini, yang awalnya
saya merasa miris karena ini hari buruh, tapi di sisi lain ada fakta-fakta seorang mantan menteri yang mandi uang dengan bermewah-mewahan dengan anggaran kementerian. Tapi setelah lama-kelamaan saya baca, saya melihat ini menjadi sangat tidak logis dan berpikir jangan-jangan ini adalah jalur damai yang coba dilakukan oleh KPK dan mantan Menteri Pertanian. Karena kasus ini, ketika kasus ini muncul dan kemudian Syahrul Yassin Limpo ini ditahan, setelah itu kan muncul kasus suap Ketua KPK Firly Bahuri yang kemudian berakhir dengan Firly Bahuri mengundurkan diri dari Ketua KPK gara-gara kasus yang sama, kasus ini gitu ya. Jadi ketika Syahrul Yassin Limpo ditangkap, kemudian muncul isu bahwa Firly Bahuri berduaan dengan Syahrul Yassin Limpo dan terjadi kasus suap. Jadi ada dua kasus yang kemudian bersamaan antara KPK dengan mantan Menteri Pertanian ini. Nah, kalau dari bukti-bukti yang disampaikan hari ini yang kita baca gitu ya, yang sangat receh sekali, yang soal urusan keluarga banget, ini tanda-tandanya nampaknya Syahrul Yassin Limpo ini nggak akan divonis lama gitu, nggak akan divonis berat. Kalau data-data bukti-buktinya hanya seperti ini, karena nggak ada soal pemerasan, kemudian pencucian uang dan sebagainya, itu jadi seperti nggak ada gitu. Yang biasanya membuat seorang koruptor dihukum berat itu kan biasanya ada kasus pencucian uang. Nah, kalau kebutuhannya hanya untuk skincare, makan online 3 juta per hari, ya 3 juta per hari banyak juga sih, kalau sebulan 90 juta, tapi setahun kan baru 900 juta gitu ya, masih jauh sekali dari kasus atau dugaan 44 miliar rupiah. Jadi saya nggak tahu gitu ya mana yang benar ini. Jadi saya hanya curiga bahwa kasus ini akan selesai dengan damai, atau Syahrul Yassin Limpo akan divonis dikit sekali hukumannya, atau hukuman cepat gitu ya, mungkin 3 tahun atau 4 tahun juga udah keluar. Setelah itu ya kalau vonisnya 4 tahun, nanti keluarnya nggak sampai 4 tahun, 2 tahun bisa juga sudah selesai gitu ya. Sehingga kasus korupsi yang awalnya kita pikir ini akan membuka soal cerita-cerita kasus korupsi di Kementerian Pertanian atau praktek-praktek pemerasan atau suap proyek, kan karena awalnya kita pikir oh ini ketika Syahrul Yassin Limpo ditahan gitu ya, ini nantinya akan terbongkar gitu, bagaimana pejabat-pejabat di bawah itu menservis seorang menteri, dan bagaimana mereka mencari uang dengan memberikan proyek-proyek kepada vendor dan pengusaha-pengusaha swasta gitu kan, sebagai timbal balik dari uang yang mereka dapatkan atau suap yang mereka dapatkan untuk menservis seorang menterinya. Tapi kalau hanya sampai di urusan soal biduan, kacamata, sunatan, ulang tahun ini receh sekali. Apalagi menurut KPK memang kasus penyelidikan terhadap Syahrul Yassin Limpo ini sudah bocor gitu ya, data-datanya ditemukan di rumah Syahrul Yassin Limpo, sehingga ya kembali lagi seperti yang saya sampaikan, ini seperti satu jalur damai gitu, seperti ingin agar kasus ini selesai begitu saja, sama-sama tidak dibongkar gitu ya. Mantan ketua KPK nggak dibongkar, ini juga nggak dibongkar, jadi sama-sama dihukum ringan, setelah itu bebas sama-sama gitu ya. Jadi seperti jalur damai, tapi ya sudah gitu ya. Cerita di negeri ini tuh memang saling terikat satu sama lain, sehingga kalau ada yang seperti ini gitu ya, itu harus kita maklumi nampaknya, karena ya semua orang punya dosa, sehingga inilah yang terjadi. Miris gitu. Di satu sisi kita sedang hari buruh gitu ya, May Day, yang segala kepentingan atau kebutuhan buruh serba terbatas. Di satu sisi ada kasus korupsi yang bermewah-mewahan, dan lebih dari itu kasusnya menjadi tidak logis belakangan dan nampaknya sedang menempuh jalur damai. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.